Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Noh Lasut Manopo Tumurang. Kehidupan bergetar semarak mendengar kubur yang kosong. Tuhan, Engkau sudah bangkit. Engkaulah cahaya dunia. Bagimulah segala kemuliaan dan hormat. Alam tersentak yang sang surya berbinar mendengar Yesus telah menang. Hari ini adalah hari kebangkitan-Mu, hari yang penuh kegembiraan, damai, dan sukacita. Saat ini adalah saat kita mengucap syukur. Umat Tuhan, silahkan berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalas dan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Melimpah atasmu juga. Jemaat, silakan duduk. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu, kasih sayangmu, perlindunganku. Di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku. Usapan kasih setiamu selalu ku rindu. sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Rasa angku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang
kekasih dalam Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Di salib Yesus Tuhanku, ku dapatkan damai penuh, dan itulah dasar teguh, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat Roma pasal 6 di ayat 5 sampai dengan 14 yang menyatakan, "Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa
untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turunlah sorga putih cemerlang, kubur ia buka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu, Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan bergembiralah, bertegun maklumkan kemenangannya. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Silakan duduk, jemaat kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di sorga, di kesempatan yang berbahagia, di saat umat-Mu merayakan Paskah Tuhan, kami akan disapa oleh pemberitaan firman-Mu. Kiranya dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kami akan mengerti lewat tuntunan kuasa Roh Kristus sendiri yang sudah bangkit itu, untuk kami mengerti akan firman-Mu. Oleh karena itu bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melaksanakan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus yang sudah bangkit itu, kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan dan jemaat yang berada di rumah, disesuaikan dengan waktu dan tempat, dan kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, lagukan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Injil Markus 16 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat,
Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyai Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu ini bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, moda syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat silakan duduk. Jemaat kekasih dalam Kristus, mungkin saja di saat kita merayakan Paskah Tuhan di tahun 2020 yang sedang dan yang akan kita laksanakan sebagai orang Kristen, kemungkinan baru sekali ini kita melaksanakan itu bukan di tempat ibadah atau di gedung-gedung gereja. Lewat bacaan ini, kita dapat melihat bahwa di saat ketiga perempuan datang yang dengan maksud awalnya adalah untuk merempah-rempahi jenazah Yesus. Tetapi di saat mereka menghampiri akan kubur yang telah kosong itu, mereka mengalami ketakutan. Sehingga di tengah-tengah rasa ketakutan yang dialami oleh para perempuan itu, ada ungkapan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan dengan berkata, "Dia tidak ada di tempat ini." Jemaat kekasih dalam nama Tuhan,
apa yang dipahami oleh orang Kristen dan warga gereja secara khusus, bahwa melalui Paskah kita diajak untuk memperingati kembali tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Peristiwa ini bukan sekedar sesuatu yang dilakukan secara tradisi, tetapi di sini peristiwa ini memperingati di mana Kristus sudah dibangkitkan oleh Allah. Sehingga apa yang kita dapat dalam bacaan tadi mau mengatakan bahwa Yesus sudah tidak ada di sini. Berarti Yesus sudah hidup. Hidup yang dimaksud di sini bukan hanya kebangkitan fisik Yesus sebagai manusia, tetapi dengan Yesus yang dibangkitkan oleh Allah ini mau mengatakan bahwa kuasa maut dan kuasa dosa tidak dapat lagi berdaya atas kuasa Allah yang sudah membangkitkan Yesus tadi. Apa yang dapat kita sikapi dan kita rayakan di saat Paskah Tuhan di tahun 2020 ini? Paling tidak dengan peristiwa kebangkitan Yesus ini, kita dapat melihat bagaimana Allah bertindak dan Allah berada di pihak Yesus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Mau mengatakan dengan bangkitnya Yesus dan Yesus hidup, Allah menunjukkan kepeduliannya kepada manusia. Allah menunjukkan solidaritasnya kepada manusia. Seperti kita saksikan di saat dia sudah mengalami kematian. Dengan cara memberikan kemenangan. Dengan Yesus yang sudah dibangkitkan oleh Allah ini. Oleh karena itu, lewat merayakan Paskah Tuhan ini, berarti kita dalam hidup yang beriman dan percaya Yesus yang sudah bangkit dan hidup tadi, mau mengatakan kepada kita pada saat sekarang ini, sudah ada kemenangan yang Allah berikan kepada manusia karena Allah itu begitu solidaritas kepada manusia. Dan peristiwa inilah menjadi peristiwa yang sangat berarti bagi siapapun kita pada saat ini. Sebab dengan kebangkitan Yesus yang merupakan tindakan Allah, paling tidak kita melihat lewat bacaan ini, Allah turun tangan dalam mempengaruhi sejarah manusia, yaitu bahwa kuasa dosa, kuasa maut tidak ada lagi kuasanya. Tetapi dengan dibangkitkannya Yesus dari antara orang mati, mau mengatakan dia, yaitu Allah tadi, memberikan kemenangan dengan harapan indah bahwa manusia tidak lagi mengalami ketakutan dan gentar atas hidup ini. Sebab Allah sudah turun tangan. Dia mau membangun kembali
Dia mau menopang kembali dalam manusia bersejarah dalam hidup dan kehidupannya. Sehingga disinilah ada karya besar Allah yang Allah mau sampaikan dan Allah berikan lewat peristiwa kebangkitan dari kehidupan yang kita lihat ini dengan satu makna yang berarti adalah ada kesempatan yang Allah beri kepada manusia, yaitu kita sekalian pada zaman sekarang ini, bahwa Allah mau memulai dengan suatu karya yang baru bagi manusia. Karya baru inilah terobosan dan aksi Allah. Inilah solidaritas Allah itu untuk memulai bagi manusia dengan tatanan hidup yang baru. Hidup yang baru inilah yang Dia mau percayakan kepada kita. Di tengah-tengah situasi dan keadaan yang pada saat ini dunia sedang diperhadapkan dengan pergumulan yang sangat berat. Apakah makna Paskah ini? Dengan mau mengatakan Allah sudah memelihara hidup kita. Adakah masih didapati ada ketakutan? Adakah masih didapati adanya resah, adanya khawatir, adanya ketidakpercayaan? Lewat bacaan, lewat perenungan kita pada saat sekarang ini mau mengatakan kepada kita sekalian dengan Yesus yang sudah dibangkitkan oleh Allah tadi. Dia sudah memberikan kemenangan. Manusia tidak perlu lagi mengalami kegagalan. Manusia tidak perlu lagi mengalami kurang percaya. Tapi Allah sudah bertindak dan Allah menganugerahkan hidup dan kehidupan kepada manusia untuk mengenakan manusia barunya, untuk menata hidup dengan Dia, yaitu Yesus yang sudah bangkit tadi. Dengan harapan indah, maka manusia dapat menjadi hamba, dapat menjadi milik Tuhan, dapat menjadi anak-anak Allah, sehingga apapun yang ada dan yang terjadi dalam hidup dan kehidupan ini tidak perlu lagi mengalami seperti yang dialami oleh para perempuan tadi. Ada ketakutan, ada keresahan, di mana Sang Yesus yang dikasihinya, di saat mereka berkunjung dan mendapati di kubur, Yesus tidak menjumpai Yesus. Tapi di saat disapa oleh malaikat Tuhan tadi, bahwa Dia sudah tidak ada di sini. Berarti Yesus sudah bangkit. Yesus sudah hidup. Dia mau menunjukkan kasih karunia-Nya kepada siapapun yang beriman dan yang percaya kepadanya. Pasti berada dalam pemeliharaan Allah. Paling tidak, di tengah-tengah situasi pada zaman sekarang ini, di tengah-tengah kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 ini, kita pasti punya tantangan dan pergumulan. Khususnya pasca di tahun 2020 ini. Apa yang dapat kita cari jawaban untuk menyegarkan tentang hidup dan kehidupan kita? Paling tidak ada 3. Yang pertama, mari apa yang kita dapat ketahui di saat kita merayakan Paskah Tuhan di tahun 2020 ini. Apa yang dapat kita ketahui? Sudahkah lewat pemberitaan tadi
Sudahkah dengan kebangkitan Yesus ini kita dapat merasakan solidaritas Allah itu tadi? Mari kita hayatin dan kita imani, sekaligus mengintrospeksi diri kita untuk kita menatap ke depan untuk dapat mengetahui makna daripada Paskah di tahun 2020 ini sebagai seseorang yang mencari dalam kebenaran untuk melihat bahwa kasih Allah itu sudah nyata bagi kita manusia. Allah sudah mendamaikan manusia dengan Allah. Justru dengan solidaritas daripada Allah tadi. Dia sudah damaikan kita. Dia mengharapkan bagi kita untuk kita merasakan kebaikan dan kasih karunia Allah tadi dengan mau melakukan sesuatu yang sangat indah dan mulia sebagai pengkoreksian diri kita di tengah-tengah tantangan ini untuk dapat mengetahui makna Paskah 2020. Sudahkah kita balas kebaikan Allah itu untuk mau berlaku menjadi sahabat bagi mereka dalam mengasihi, baik mengasihi Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita, dan mari kita mengasihi sesama kita sekalian. Inilah hidup yang harus kita ketahui. Secara khusus kita sebagai orang Kristen, secara khusus kita yang berimankan kepada Paskah Tuhan tentang kebangkitan tadi, Dia sudah solider. Dia yang sudah mengasihi kita. Mari kita menjadi sahabat bagi sesama. Mengasihi ini adalah mengasihi secara tulus. Sebab orang Kristen percaya adalah meneladani Kristus. Sebab Dia sudah mengasihi bagi kita. Oleh karena itu mari lakukanlah kasih itu untuk saling mengasihi. Untuk mengetahui bahwa kita ini adalah sahabat bagi yang lain-lain yang ada di mana saja. Kita mulai dari lingkungan keluarga. Kita mulai dari lingkungan kita berkomunitas. Kita mulai itu dalam lingkungan kita sebagai jemaat. Di mana saja kita berada. Juga di saat kita bergaul. Tunjukkanlah solidaritas tadi. Jadi sahabat dengan mengasihi akan sesama sesuai dengan keteladanan Yesus. Dia sendiri sudah mengasihi kita. Dia rela mati, tapi Dia juga sudah bangkit. Dia titipkan pesan itu bagi kita di Paskah 2020 ini. Jadi sahabat dengan saling mengasihi, sebab disitulah kekristenan kita mulai. Sebab sebagai orang Kristen kita mengikuti apa yang Yesus perintahkan. Sehingga perintahnya adalah mari tunjukkan kasih itu secara tulus, benar, dan tepat. Maka wajarlah kita diajak, jadilah sahabat untuk saling mengasihi dengan sesama. Kedua, dengan Paskah Tuhan ini, apa yang dapat kita lakukan sebagai warga gereja, sebagai orang percaya, dengan berbagai tantangan dan persoalan yang kita dapatkan pada saat ini di tengah-tengah pergumulan dunia dan negara, khususnya COVID-19 ini, apa yang dapat kita tunjukkan? Banyak cara yang sudah dapat dibuat oleh orang-orang lain. Baik lewat media sosial,
baik lewat gerakan-gerakan aksi. Dengan Paskah Tuhan ini, mari kita bertanya pada diri kita, apa gagasan, apa ide yang harus kita kerjakan? Sebagai orang percaya, mari kita yang sudah dimenangkan oleh Allah, tunjukkanlah kemenangan tadi dengan menghadirkan tanda-tanda yang membuat orang akan dapat melihat nilai-nilai kemanusiaan itu tadi. Untuk kita dapat menjadi hamba yang meneruskan pekerjaan Allah yang sudah memenangkan kita tadi. Sehingga apapun rasa takut, apapun rasa yang membuat kita gerah, yang membuat kita khawatir, lewat kemenangan yang Allah sudah beri dalam Kristus yang sudah bangkit ini, mari kita dapat menjadi roda penggerak dalam kehidupan bersama untuk menyampaikan gagasan dan ide, baik melalui berita, baik melalui aksi-aksi yang nyata dalam membangun tatanan-tatanan hidup yang baru ini. Dengan harapan milik dan jadi hamba adalah layanilah lewat perbuatan konkret, sehingga gagasan dan ide kita adalah memanusiakan manusia lewat ukuran-ukuran kehendak Allah. Ini yang dapat kita mau buat. Ketiga, di Paskah Tuhan 2020 ini, apa yang dapat kita harapkan? Mari sebagai orang-orang percaya, tidak ada cara lain bagi saat sekarang ini. Khusus dengan arahan-arahan baik dari kehidupan dunia ini, baik dari pemerintah, TNI dan Polri, baik dengan tokoh-tokoh masyarakat, bagaimana kita menyikapin di tahun 2020 di saat kita merayakan Paskah ini, apa yang dapat kita harapkan? Tidak ada cara lain. Tunjukkanlah dengan tindakan yang mulia, jauhkan pementingan diri, tapi bangun bakti yang menunjukkan sosial itu senantiasa kita hadirkan lewat cara, yaitu tindakan-tindakan sosial yang mau menembus segala batas-batas sosial itu. Walaupun kita dibatasin jarak sosial di saat kita berjumpa dengan orang lain, tetapi kesosialan kita harus kita tunjukkan dengan menembus batas-batas sosial tadi dengan berkemanusiaan untuk dapat menghadirkan hidup yang saling tolong-menolong, hidup yang saling bergotong royong, karena Allah sudah tunjukkan kebaikan kepada kita. Inilah yang dibutuhkan pada zaman sekarang ini. Banyak cara, banyak ide yang dapat kita buat. Dan disinilah Paskah Tuhan ini, kita yakin seperti tema kita, Allah memelihara hidup ini. Rayakanlah Paskah ini dalam keyakinan Dia yang juga sudah jaga, Dia jugalah yang akan pelihara hidup kita, baik di tengah-tengah hidup pergaulan, di tengah-tengah dunia kita berjemaat, termasuk dalam kita berbangsa dan bernegara. Tuhan memberkati kita. Dia sudah bangkit, Dia sudah menang. Dia mau tunjukkanlah jati diri kita. Amin. Manakala
Inilah masa depanku, hidupku jadi baru oleh hidupnya. Ku tak cemas akan hari esok, ku khawatir pun hilang lenyap. Sekarang hidupku makin bermakna, karena Yesus hidup, aku pun hidup. Jemaat kekasih Tuhan di mana saja dan yang ada di rumah, mari kita sesuaikan tempat dan lokasi. Mari kita berdiri bersama semua orang di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, Paskah Tuhan sudah kami rayakan bersama. Pemberitaan-Mu juga sudah kami dengar. Dan kami punya tantangan di tahun 2020 ini sebagai pribadi, sebagai keluarga dan anak bangsa. Di tengah-tengah pergumulan dunia, di tengah-tengah kehidupan bersama, sehingga apapun yang ada dan terjadi dalam hidup dan kehidupan ini, kami percayakan kepada Tuhan saja yang sudah bangkit, yang sudah menang, dan Engkau juga memberikan kemenangan bagi kami. Engkau juga memberikan jaminan bagi kami, dan Engkau juga memberikan pengharapan bagi kami. Agar kami tidak mengalami lagi takut, kami tidak lagi mengalami khawatir, dan kami tidak juga lagi mengalami keresahan. Sebab Allah sudah memenangkan kami dari segala kuasa dosa dan maut. Engkau sudah baharui kami untuk kami masuk dalam tatanan hidup yang baru ini. Kiranya dengan bimbingan kuasa Allah yang sudah membangkitkan Yesus, memperkenankan bagi kami untuk kami bersejarah di dalam hidup dan kehidupan kami, baik sebagai anggota keluarga, baik sebagai anggota masyarakat, maupun juga kami sebagai pekerja. Kiranya tuntunan daripada kuasa kebangkitan itu juga memberi dan menolong bagi kami, untuk kami dapat berjuang, untuk kami dapat melanjutkan kehidupan ini dalam penyertaan dan kuasa kebangkitan tadi, agar kami dapat hidup, kami dapat mengembangkan hidup dengan hal-hal yang indah. Perkenankan juga ya Allah, kami berdoa buat kehidupan GPIB di mana saja saat ini sedang dalam menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah lewat persekutuan yang dilakukan, lewat pelayanan, lewat kesaksian. Kami serahkan fungsionaris Majelis Sinode,
kami serahkan seluruh badan unit misioner dengan segala keberadaannya. Demikian juga seluruh jemaat GPIB di mana saja berada. Khusus kami yang ada, GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo, sertai seluruh presbiter, unit misioner di saat-saat sekarang ini yang sedang bergumul, yang sedang mendapatkan tantangan dalam menghadirkan gereja yang berbakti, gereja yang memuji, gereja yang memuliakan nama Allah melalui hidup dan kehidupan dalam persekutuan di jemaat. Kiranya kami dapat melayani, kiranya kami dapat bersaksi walaupun kami dibatasi dengan gerak secara sosial, tapi kesosialan kami dapat menyatakan lewat mau bergotong royong, mau punya solidaritas yang tinggi untuk dapat berbuat dan berbakti. Inilah ibadah aktual kami. Itulah ibadah yang mau menopang hidup dan kehidupan untuk saling mengasihi orang lain yang merupakan sesama kami. Jadikanlah kami ini menjadi sahabat bagi sesama yang membutuhkan pertolongan, khususnya pada saat-saat sekarang ini. Sehingga apa yang dilakukan oleh jemaatmu GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo ini dapat senantiasa proaktif dalam peran dan sertanya, baik di lingkungannya, baik juga dalam dunia komunitas kerjanya. Tuhan tolong, berikanlah tuntunan, demikian juga di saat mereka yang membutuhkan pertolongan, di saat mengalami rasa sakit yang sedang dirawat, baik di rumah, baik di rumah sakit, mereka yang terdampak akibat pembatasan skala besar yang diterapkan. Tuhan tolong agar mereka mendapatkan juga bantuan dan pertolongan, atau mereka juga mendapatkan peluang untuk di tempat kerja yang baru, agar jemaatmu milik kepunyaan Allah ini mereka juga mendapatkan sumber pendapatan dengan kerja atau melaksanakan usaha. Berkatilah ya Tuhan usahanya, berkatilah di saat mereka membutuhkan akan pertolongan, atau Engkau pakai siapapun yang akan menjadi penggerak dan yang dapat membantu. Kami juga menyerahkan yang lanjut usia, anak-anak yang saat ini dalam kondisi ini. Tuhan tolong bantu dan sertain mereka, agar mereka juga mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan bersama dengan keluarga besarnya. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa buat hidup berbangsa dan bernegara kami, khususnya di saat bangsa kami dan bahkan pun dunia diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Pakailah ya Bapa Satgas yang dibentuk oleh pemerintah, baik di pusat, baik di daerah, rumah-rumah sakit, tenaga medis, tenaga relawan, demikian juga gerakan-gerakan kemanusiaan yang lain yang dilakukan kelompok atau gugus satuan tugas yang mereka coba kembangkan dan mereka laksanakan. Berkatin usaha agar pandemi COVID-19 dapat dilawan dengan gerakan aksi yang bergotong royong, gerakan aksi yang senantiasa menunjukkan solidaritas, sehingga segala apapun usaha ini diberkati. Dan kami yakin badai ini pasti akan berlalu. Demikian juga yang sudah dilakukan oleh GPIB dengan Satgas yang sudah dikerjakan lewat semangat yang mau dilakukan dan yang sudah diupayakan dalam rangka COVID-19 ini, maupun juga dukung pemerintah lewat aksi bantu makan,
bantu masker, APD, sembako, dan disinfeksi. Tuhan tolong agar apa yang dilakukan oleh rekan-rekan ini dari warga jemaat GPB di mana saja berada, khususnya yang dilakukan secara sinodal, Engkau berkati. Demikian juga mereka yang ambil bahagian partisipasi untuk kegiatan ini, Tuhan juga kiranya berkenan untuk melengkapi sehingga apapun yang dibutuhkan dalam gerakan aksi untuk melawan COVID-19 dan dukung pemerintah ini senantiasa dapat ditunjukkan dalam kebaikan juga. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di tengah-tengah rasa syukur dan gembira ini, kami senantiasa yakin bahwa hidup dan pengharapan kami di dalam dan bersama Kristus Yesus yang sudah bangkit itu akan senantiasa memberikan kemenangan, jaminan dan pengharapan di dalam pengasihan-Mu. Oleh karena itu kami sapa kepadamu ya Allah. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kita doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu.
berdiri dan doa bergantian. Ya Allah, sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur kebaikan-Mu menyertai kami. Kasih-Mu ya Kristus telah mendamaikan, kasih-Mu yang ajaib mengubah hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah kami yang membawa persembahan kepadamu. Apa yang kami serahkan dengan senang, kiranya berkenan bagimu. Pakailah hati dan pikiran kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan kesaksian gerejamu menjadi berkat. Yesus Sang Kehidupan, Engkaulah kebangkitan. Buatlah kami melawan ketakutan dengan keberanian hidup di dalam Kristus. Sambutlah syukur dan dalam nama Yesus kemuliaan hidup kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah sejenak kita mendengarkan warta jemaat Minggu 12 April 2020. Yang pertama, pelaksanaan ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, edaran Majelis Sinode GPIB dan himbauan Gubernur Jatim tentang social distancing serta maklumat Kapolri tentang physical distancing dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Maka ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga dilaksanakan di rumah sampai pemberitahuan lebih lanjut. Kedua, pemberkatan perkawinan kudus. Saudara Andreas Hartono Setiawan, Sektor Maranatha, dengan Saudari Welia, GPDI Langensari Ungaran Barat, Semarang. Hari tanggal Sabtu 18 April 2020, waktu pukul 14 WIB atau jam 2. Tempat GPIB Bethesda Sidoarjo. Prosesi pemberkatan perkawinan mengikuti protokol pemerintah. Keberatan terhadap perkawinan ini dapat disampaikan ke kantor majelis jemaat pada setiap hari kerja sebelum tanggal 18 April. Bimbingan pra-perkawinan sesuai jadwal. Pastoral perkawinan Jumat 17 April pukul 11 WIB. Mohon kehadiran Majelis Jemaat Sektor Maranatha dalam pastoral pemberkatan tersebut. Yang ketiga, warta keuangan. Warta keuangan dapat dipelajari dalam warta jemaat jika ada koreksi agar menghubungi kantor majelis jemaat pada hari kerja. Yang keempat, ulang tahun Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat antara tanggal 12 hingga 18 April 2020. Selamat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam usia anugerah yang baru. Yang terakhir, ucapan terima kasih. Terima kasih atas pelayanan pada hari Minggu 12 April 2020. Pendeta Noh Tumurang, majelis bertugas, dan semua yang bertugas pada pelayanan ibadah perayaan Paskah 12 April 2020. Tuhan memberkati. Jemaat diajak berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar.
Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.